رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. يقول الإمام العلامة ابن النقيب رحمه الله تعالى باب الطلاق. Silakan. باب الطلاق يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار. قال بسم الله الرحمن الرحيم يصح الطلاق من كل زوج عاقل dengan syarat yang pertama. Jadi kita tidak boleh mencerai wanita yang bukan istri kita. Harus daripada zauj. Jangan jumpa Arab Mesir anti talik. Tidak boleh. Geram dengan wanita-wanita Mesir sebab cantik-cantik anti talikun sanasa. Kata dia, hang apa gila kah? Syarat yang pertama zauj. Syarat yang kedua akil. Kanak-kanak tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kalau pada waktu dikawinkan dia masih kecil. Balighin mukhtarin. Baligh sudah dewasa, akil berakal, orang gila tidak boleh menjatuhkan talak. Mukhtarin artinya talak mukrah tidak sah. Mukrah yang terpaksa. Kita maju. Fala yasihu talaqu sabiyyin. Sabiyyin ini lawanannya kepada akil baligh. Wa majnunin kepada akil. Wa mukrahin kepada mukhtar. Mukhtar maksudnya dengan kehendak dia menjatuhkan talak bukan karena terpaksa. Kalau dengan polis, datang polis mengancam dia, hang kalau tak cerai dia aku tembak. Kalau dia cerai istrinya pada waktu itu tidak jatuh talak. Dengan syarat dia menurutkan kehendak polis. Kalau polis katakan talak satu, dia katakan talak satu. Kalau polis kata talak tiga, dia talak tiga. Tapi kalau ternyata dengan polis katakan, hang kalau tidak cerai istri kamu dengan talak tiga, aku tembak sekarang juga. Terus kata dia anti talikun atau talak wa talqatan. Dia jatuhkan talak satu kepada istrinya, jatuh talak satu. Kenapa? Pada dia terpaksa. Sebab karena ada pilihan. Sebab karena ada ikhtiar. Qala wa mukrahin bi ghairi haqqin. Itu kalau seandainya mukrah bi ghairi haqqin yang tidak jatuh. Tapi kalau mukrah bi haqqin sebab karena dia tidak bagi nafkah, disebabkan karena dia tidak bayar hutang, itu kalau dijatuhkan talak jatuh pada itu. Seperti hudida dengan diancam akan dibunuh. Au qat'i udwi atau akan dipotong anggotanya, atau darbin mubarrih atau dengan pukulan yang dahsyat. Mubarrih itu artinya ya imma sampai patah tulang, imma sampai darah mengalir. Itu namanya mubarrih, darban ghaira mubarrih. Wa kadza syatmun, begitu juga kalau dengan dicerca atau dengan dipukul yang walaupun tidak terlalu berat kalau ternyata dengan dia daripada orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Ashabil muru'at. Bahasa Malaysia juga marwah atau muru'at bahasa Arabnya. Kehormatan daripada seseorang mungkin seperti dengan tuk guru, mungkin seperti dengan seorang menteri, mungkin dengan seorang yang berhormat, itu disebut dengan ashabul muru'ati wal aqdar. Jadi seperti mereka itu mereka harus dipukul kuat. Dengan berita ditumpeleng pun sudah mencemarkan. Dengan berita ada yang memukul pun juga sudah memalukan. Itu maksudnya. Jadi ancaman yang semacam itu hang kepada seorang yang berhormat. Kalau tak juga menjatuhkan talak kepada anakku, hangku tumbuk, hangku pukul. Yang walaupun pukulan itu tidak begitu kuat, tetap saja dengan yang berkenan boleh menjatuhkan talak dan tidak akan jatuh. Kenapa? Sedangkan dengan ancaman yang sederhana saja, kita katakan itu lain dengan yang di atas. Haula'i min ashabil muru'ati wal aqdar. Wa man zala aqluhu, dengan seseorang yang hilang akalnya disebabkan la yu'dzaru bihi. Ada yang hilang akal karena uzur, disebabkan karena minum obat. Tapi kalau dengan obat-obatan yang digunakan, obat-obatan yang terlarang seperti dengan morfin, seperti dengan barang seumpama dadah, dengan heroin, dengan kokain, atau juga dengan yang lainnya, yang sehingga dia menjadi mabuk atau pingsan dan menjatuhkan talak pada waktu dia mabuk, jatuh talak pada waktu itu. Qala wa man syariba dawaan yuzilul aqla bila hajatin yaqa'u talaquhu. Kalau dengan seseorang yang minum obat yang menghilangkan kesedarannya, maka jatuh talaknya kalau obat itu diminum tanpa hajat. Walau ayyutalliqa binafsihi, dia boleh menjatuhkan talak dengan dirinya sendiri. Anti talikun, kau kucerai, kamu kucerai, kujatuhkan talak ke atas dirimu. Walau ayyuwakkila walau imra'atan, dia boleh berwakil yang walaupun kepada seorang perempuan. Jadi kata dia, ente kuwakili
untuk menjatuhkan talak satu kepada istriku yang tercinta. Dia masih cinta lagi, tapi mau berpisah. Oke. Jadi sekarang apakah syarat yang menjatuhkan talak sebagai wakil harus laki-laki? Tidak syarat. Wanita boleh diwakili untuk menjatuhkan talak kepada istri seseorang. Walil mutallaqati walil wakili ayyutalliqa ma tasha. Dan bagi wakil yang diwakili menjatuhkan talak bila-bila masa dia kehendaki. Setelah dia mendapatkan mandat, setelah dia mendapatkan taukil, dia boleh menggunakan leluasa tersebut pada waktu yang dia inginkan. Akan tetapi, idza qala li zaujati talliqi nafsaki, ini disebut dengan tafwid. Faqalat 'ala al-fawri talaqtu nafsi tulliqat wa in akharat fala illa ay yaqula talliqi nafsaki mata syi'ti. Ini masalah. Ini berlaku di Mesir. Kita dalam madzhab Syafi'i hanya sepakat pada masa talak saja. Jadi dengan artis, dengan binatang-binatang felen, kalau pada waktu mereka akan menikah, jadi mereka kalau pada waktu akan menikah dia syaratkan binatang felen ini tidak akan mau kawin dengan sembarang laki-laki, yang kecuali kalau pada waktu dengan al-ismatu biyadi zaujah. Istilah di sini al-ismatu biyadi zaujah artinya hak cerai dan talak itu di tangan istri. Katanya oke, kita kawin tak apa, tapi masalah talak di tanganku. Jadi yang menalak tak lagi suami, yang menalak istri. Suami kalau buat macam-macam diancam, hati-hati, talak. Nah, jadi maksudnya dia bukan menalak suaminya, dia akan mencerai diri dia sendiri. Kenapa? Sebab dalam mazhab Hanafi, pada masa ijab kabul berlangsung, suami boleh memberikan taukil kepada istri untuk menjatuhkan talak kepada dirinya. Untuk menjatuhkan talak ke atas diri dia sendiri. Itu namanya tafwidut talak. Mazhab Syafi'i boleh yang semacam itu kalau sudah akan nikah berlangsung, dan itu pun juga ditaukilkan setelah beberapa waktu berikutnya. Apa bedanya? Kalau dalam mazhab Hanafi, seketika akan nikah berlangsung sudah boleh dilakukan. Jadi kata dia qabiltu zawajtuka nafsi. Jadi kata si suami qabiltu nikah ahli nafsi, qabiltu nikahaki zawajtuka. Qala zawajtuka nafsi bil mahril muttafaq bainana ala madhabil Imam Abi Hanifah wa ala sunnatillahi wa rasulih. Jadi kata si suami, qabiltu nikahaki li nafsi bil mahril musamma bainana ala sunnatillahi wa rasulih wa ala madhabil Imam Abi Hanifah Nu'man wa fawwadtu ilaiki amrat talak. Dan kamu kubagikan hak talak. Jadi bila-bila masa dia tidak senang dengan si suaminya, si dirinya itu akan dijatuhkan talak. Dia menalak bukan menalak suami, menalak dia sendiri, tapi dengan mandat, dengan tauliah yang diberikan oleh suaminya. Ini dalam mazhab Hanafi. Oke. Mazhab Syafi'i semacam itu juga. Kalau kebetulan dengan suami mewakilkan talak kepada istrinya. Jadi kata si suami, taliki nafsaki in arati. Talak saja, cerai saja istri kamu, cerai saja diri kamu kalau kamu mau. Kalau kata suami, taliki nafsaki, cerai saja diri kamu, terus dia cerai seketika itu juga, secara serta-merta jatuh. Sementara kalau kata si suami, taliki nafsik, suami marah-marah, istri marah-marah, marah, ngamuk, membentang-bentang. Balik ini, ya Allah, ya Rahman Rahim, sabar. Jangan macam tu. Masalah talak tu masalah kecil. Ini rumah tangga kita, anak buah, anak istri, apa segala macam. Maka dengan kita, dengan mahlika yang dibina sejak pada 13 tahun yang lalu mau diruntuhkan sekejap, maka melihat nasihat kita tetap juga tidak, jangan, tetap juga tidak dihiraukan, tetap juga tidak dipedulikan. Oke, saya menjatuhkan talak tidak. Takut kalau nanti saya menyesal. Tapi kalau memang ente mau juga, oke, saya mandatkan, saya bagikan tafwid kepada ente, talliqi nafsaki in arati. Jatuhkan talak atas dirimu. Suami bagikan leluasa semacam itu. Jadi kalau kata dia, talaqtu nafsi, jatuh talak seketika itu. Tapi kalau ternyata selepas 3-4 jam tidak jatuh. Kecuali kalau kata suami, talliqi nafsaki mata syi'ti, jatuhkan talak atas dirimu bila-bila masa. Bila-bila masa dia mencerai, akan jatuh talak pada waktu itu. Selesai. Wa yamlikul hurru salasata tasliqatin, seorang laki-laki yang merdeka boleh menjatuhkan talak sampai 3 kali. Hamba sayanya setakat 2 kali saja. Makruh talak tanpa hajat, dan dengan talak 3 sekaligus hukumnya lebih asyad. Makruh talak tanpa ada alasan, harmoni sekali. Tadi malam baru bersama, siang hari Masya Allah tabarakallah, sarapan pagi, makan pagi sama-sama, pergi ke sekolah sama-sama, pergi kuliah sama-sama.
balik dari ma'rad tanpa ada asbab nuzulnya, terus dengan si suami menjatuhkan talak. Jadi kata dia apa sebabnya? Tak tahu sebab musababnya tidak ada sama sekali. Asbabul wurud tidak ada, asbab nuzul juga tidak ada. Kenapa sampai dicerai semacam itu? Makruh yang semacam itu. Ya mungkin saja dengan suami ada alasan, tapi dia tidak bagi tahu. Yang kedua, lebih makruh lagi kalau menjatuhkan talak waktu istri dalam keadaan haid, dan itu disebut dengan talak bid'i akan datang. Lebih makruh lagi kalau menjatuhkan talak 3 sekaligus. Macam mana pun, ini nasihat lillahi ta'ala. Macam mana pun teruknya hubungan dua laki bini, yang walaupun dia mengamuk-ngamuk dengan kita, dengan sendiwaranya, ya Allah ya Arhamar Rahimin, hang, dengan perumpamaan macam-macam binatang. Semua jenis binatang dia sebut. Kamu tuh pondan, bukan laki-laki, kurang ajar. Masya Allah, tabarakallah. Kamusnya merentet satu persatu dia sebutkan. Yang walaupun macam tu keadaannya, memang laki-laki yang tidak beradab, memang laki-laki yang tak tahu aturan, memang laki-laki yang kurang memang laki-laki macam-macam. Terima kasih saja. Kita diam saja. Untuk bini marah tu banyak-banyak diam. Tutup telinga, habis cerita. Macam tu juga kalau waktu suami marah, tutup kedua belah telinga, jangan disahut. Suami kalau disahut tambah marah, istri kalau disahut tambah membentak-bentak. Jadi kalau pada waktu istri sedang marah, kalau boleh jangan dilawan. Diam saja. Kalau perlu dengan iringan senyuman manis. Dia marah-marah katanya, pondannya. Enggak, saya laki-laki. Kan pondan. Kalau pondan mana boleh sama kamu. Tuh anak lahir tiap tahun macam mana pondan. Bagi dia supaya selu sikit, tapi dia tambah marah. Kalau kita olok-olok semacam itu tambah marah. Macam tu juga sebaliknya. Kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya jangan terlalu dilayan. Sebab takut kalau sampai ke penghujung yang tidak kita inginkan, nanti menyesal. Talak bukan penyelesaian. Kalau memang harus juga menjatuhkan talak, cukup dengan talak satu saja. Anti-tolik. Oke, maunya apa? Maunya talak. Saya serahkan kepada kamu masalah itu. Fawwabtu ilaiki amrat talak. Jadi kita bebas resiko dan juga bebas tanggung jawab. Akhwat, jangan minta cerai talak 3. 3 itu berbahaya. Kata orang kampung, bahantu. Maksud bahantu, itu orang kampung tak ada nas, tak ada dalil. Yang karena dijatuhkan talak 3, akhirnya kedua-duanya nanti minat mau balik kembali. Macam mana kalau sudah jadikan dengan talak 3? Hatta tankiha zaujan ghairah. Malam tadi itu. Jadi kata si istri daripada Abdurrahman, kata istri daripada Rifa'ah, mau balik kembali dengan Rifa'ah. Rifa'ah tamam. Dah kuais, dah tabah, khalis. Dah musmagul, dah mifis haga. Jadi dengan siang satu tadi itu diperumpamakan seperti dengan hutbatus saf, seperti dengan ujung atau seperti dengan ekor daripada sorban. Dia gerakkan di hadapan Rasulullah pada waktu itu. Kata Nabi, tak boleh balik kembali dengan Rifa'ah hatta tazuki usailatahu wa yazuka usailataki. Setelah kamu bercampur dulu, rasakan dulu. Setelah masing-masing menikmati dan merasakan, pada waktu dia berhubungan, baru boleh kembali kepada suaminya yang semula. Itu gara-gara kena talak 3. Cukup 1 kalau tujuannya mau berpisah. Untuk apa talak 3? Qala qajam'uhuma fi tuhrin wahidin. Dan menghimpunkan yang 3 itu pada waktu dalam keadaan suci, itu lebih teruk. Summat talaku ala aksamin. Kemudian talak terbagi kepada beberapa bahagian. Sunni sudah tahu, bid'i hukumnya haram, wa muharramin wa khalin anis sunnati wal bid'ah. Satu persatu. Amma sunni bukan berarti sunnah hanya mengikuti ketentuan hukum. Itu saja artinya. Talak sunni bukan berarti dapat pahala. Tetap saja talak itu adalah abghadul halali indallah. Itu adalah dengan seseorang yang menjatuhkan talak 2 tu istri dalam keadaan suci yang tidak disentuhnya, yang tidak digaulinya. Ingat, kalau mau menjatuhkan talak, pastikan istri dalam keadaan bersih. Dan dari sejak dia mandi haid sampai detik Anda akan menolaknya, Anda tidak pernah bercampur. Itu namanya talak sunni. Kalau misalnya pada waktu pergi ma'rad tidak ada masalah, hanya pada waktu balik dari ma'rad, saat ketika singgah di Darussalam, istri mau beli kitab cetakan Mesir, sementara dengan suami mau beli kitab cetakan Beirut. Kata si suami, kita beli yang Beirut saja lebih cantik, atau sebaliknya. Kata si suami, yang Beirut sekarang, yang hak sekarang tahun 2004 itu harganya terlalu mahal. Yang semestinya harganya 20 pound, harganya tidak kurang daripada 40 dan juga 45. Kita sudah tanyakan, kalau tidak salah Dar Arkam ya,
Dan Al-Kam itu dan Qutaibah yang pertama kita dalam nasyirin Arab di situ harganya terlalu mahal. Ada yang satu mujalad besar sekali. Sahih Muslim satu mujalad besar. Sahih Bukhari satu mujalad besar. Musnad Imam Ahmad pun juga satu mujalad besar. Ala kulli hal disebabkan kena dengan pertengkaran yang berlaku, akhirnya istrinya mau dicerai. Tadi sebelum pergi ke Ma'raj, mereka malam harinya itu telah bersama. Istri bersih 3 hari yang lepas. Selepas dia bersih, dia sudah bersama dengan suaminya. Hari keempat terjadi perselisihan. Hari keenam mau dicerai. Tak boleh cerai istri pada itu, hukumnya haram. Bila boleh dicerai, tunggu dia haid sampai bersih. Selepas sampai kepada masa haidnya, tunggu dulu. Sampai masa bersihnya yang 15 hari, terserah. Begitu selesai masa haid yang 7 hari, silahkan kalau memang mau cerai juga pada itu. Coba analisa. Tujuannya tidak lebih daripada untuk menyatukan kembali, menyatu padukan antara dua orang insan yang bercinta. Kalau pada 5 hari bulan dia marah-marah dengan istrinya, ketika cukup jangan cerai dulu. Ini hari ke-6 reda, hari ke-7 tenang, hari ke-8 aman, hari ke-9 sudah ada yang bagi salam. Bang, assalamualaikum. Abang tak mau. Assalamualaikum abang. Setelah saya dimarahi 3 hari yang lepas tuh. Nah, apalah, sabar dulu. Ini kalau sudah sampai seminggu dari perselisihan kemarin itu suasana sudah reda. Dia pun juga dia. Terserah abang lah, mau pukul-pukul saja, mau tempeleng-tempeleng pun, yang penting jangan terlalu kuat ya bang ya. Susah kita mau laju, susah. Saya tuh mau baca laju tapi tak boleh pun. Perlahan juga. Jadi kalau tak habis itu macam mana ya? Sudah berapa tahun sudah mau baca kitab ini tak habis-habis. Jadi istri itu pasrah, saya rasa. Sekeras apapun laki-laki akan lembut juga dia. Kalau istri sudah pasrah semacam itu, nah bang silakan bang, mau mana? Kalau dia berserah semacam itu, tak tega kita, tak sampai hati kita pukul dia. Jangan lupa, kita bilang, ayo. Ente kalau macam-macam, awas itu. Macam. Oke bang, silakan bang. Saya buka baju dulu bang ya. Mana boleh kita pukul pada itu, akan terputar haluan pemikiran kita. Istri kena pandai-pandailah macam mana cara melayan suami supaya suami tak marah-marah. Tapi dalam waktu sama juga hati-hati. Kadang-kadang ada juga yang jenis yang pada waktu dengan yang semacam itu dia tambah marah lagi. Wah, masya Allah, tabarakallah, memangnya mau mati ya. Nah, jadi kalau kehat yang semacam itu tuh bahaya juga. Ini kita misal sajalah ala kulli hal. Itu semuanya dipertimbangkan. Kesimpulannya, kalau sampai pada waktu dia bersih, suami sudah pernah menggauli, kemudian hukum mengatakan jangan cerai dulu, sebab Anda sudah berkumpul di waktu istri Anda bersih, tunggu nanti selepas dia haid dan bersih yang keberapa yang berikutnya, pada itu baru kita menjatuhkan talak. Berarti, kalau memang dijatuhkan talak juga pada itu keadaan memang betul-betul mendesak. Sudah tak boleh dibenarkan lagi. Sudah tidak boleh dikawal dan diamankan lagi. Keadaan memang yang menuntut, yang sehingga dengan dia, dengan senang hati dan juga dengan secara terpaksa, menuturkan lafaz talak kepada istrinya. Sebab kalau dengan pertengkaran yang tempoh hari, dia boleh reda dan berakhir dalam jangka beberapa hari atau dalam jangka beberapa waktu. Talak bid'i, 1, menjatuhkan talak di waktu dalam keadaan suci tapi dia pernah menggaulinya. Yang kedua, menjatuhkan talak di waktu istri dalam keadaan haid tanpa iwad, tanpa ada bayaran. Menjatuhkan talak kepada istri dengan khulu tidak mengapa, yang walaupun di waktu haid. Jadi kalau pada tu istri dalam keadaan haid, itu kadang-kadang seseorang senang saja menjatuhkan talak pada itu, sebab nafsunya tidak tersalurkan. Dia merasa benda yang dia inginkan tidak tercapai. Artinya senang saja dia buang istrinya pada waktu itu. Hukum kata tak boleh. Hang kena tunggu dulu sampai dia bersih. Dan pada waktu dia bersih pun kamu tidak boleh sentuh dia. Jangan sampai setelah gauli dia siang harinya dicerai. Itu laki-laki yang tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana dengan bini tadi malam tuh? Dia digauli sepuas-puasnya. Ternyata di siang harinya dia dicerai. Hukum mengatakan tidak. Kecuali kalau pada waktu kamu terpaksa sungguh. Nah, yang walaupun dia tidak menggaulinya, yang walaupun terhalang talak di waktu uzurnya, yang kalau tidak dalam keadaan darurat tentu dia tidak akan mencerainya. Jadi ingat, talak bid'i, 1, menjatuhkan talak kepada bini di waktu dalam keadaan bersih tapi sudah pernah dicampuri sebelumnya di masa dia bersih, atau menjatuhkan talak di waktu dia sedang udzur.
Faida fa'ala, apabila dia lakukan talak bid'i maka disunatkan dia rujuk kembali. Wa amal khali anha, adapun yang terlepas daripada sunni dan bid'i, itu adalah menjatuhkan talak kepada wanita yang masih kanak-kanak, atau dengan wanita yang sudah aisyah daripada haid, wal hamil, atau dengan wanita yang hamil, atau dengan wanita yang tidak diduhul. Menjatuhkan talak kepada istri sebelum bercampur atau sebelum berkumpul, itu hukumnya tidak dikatakan sunni dan juga tidak dikatakan bid'i. Qala, selesai. Qul apa niat pun dia akan jatuh. Kamu ku cerai, kamu ku ceraikan, kamu ku jatuhkan talak ke atas dirimu, itu sarih. Kinayah, silakan angkat kaki daripada rumah kau. Udahlah, gulung tikar saja lagi. Ambil, udah, fadal, yallah, tutup pintu rumah besar sekali. Kalau mau keluar 2, 3, 4 kali kamu pun boleh keluar daripada pintu itu. Itu namanya kinayah. Jadi kalau niat hatinya talak, jatuh talak. Bang, saya mau balik ke rumah, boleh tak? Kita kata ente sudah tiap minggu saya bagikan kamu jumpa keluarga, jumpa sanak saudara di sana. Mesti harus tiap minggu ziarah ke situ. Kita kan banyak urusan di rumah, anak kita, rumah kita, macam-macam urusan kita. Bang, saya mau balik. Oke lah, kalau memang mau balik juga, balik saja selama-lamanya, jangan balik sini lagi. Nah, itu apa namanya? Itu namanya kinayah. Kalau kata pada waktu dia mengucapkan, balik saja ke sana dan jangan datang ke sini lagi, niat hatinya, sebab kamu sudah kucerai, jatuh talak. Kalau tak ada niat semacam itu, tidak mengapa. Kenapa? Sebab lapasnya kinayah. Macam itu juga kita katakan gulung tikar. Oke, ini baju ini jangan batasi lagi ya. Saya minta baju kamu dikumpulkan semuanya, masukkan di dalam beg, bawa balik ke rumah. Jadi maksudnya apa? Dia katanya, maksud bang apa? Kalau kata dia sebab kamu sudah kucerai, dalam niatnya tadi itu jatuh talak. Pada niat tidak ada masalah. Itu kalau dengan kinayah. Sarih wa kinayatun pas sarihu yaqau bihi sawa'un nawabi talak amla. Baik diniatkan talak atau tidak. Sementara dengan kinayah tidak akan jatuh kecuali kalau diniatkan. Lafaz-lafaz yang sarih, at-talaqu talaqtuki, wal firaku faraktuki, wasarahu sarrahtuki. Sarrahtuki artinya ku bebaskan kamu. Fa idza qala talaqtuki, faraktuki, sarrahtuki, au anti talikun, au mutallaqatun, au mubarakatun, au musarrahatun. Tuliqat, niat atau tidak niat. Selesai. Wal kinayatu qawlu anti khaliyatun. Sementara dengan bahasa kinayah perkataan suami kepada istri, anti khaliyah, kamu sudah kosong, kamu sudah bebas. Kenapa bebas? Sebab karena sudah kucerai. Daripada khalafnya kosong, tak ada isi, tak punya. Au bariyatun, maknanya kurang lebih. Au battah, artinya terputus. Au bainun, maknanya sama. Wa haramun, anti alayya haram. Haram ente tidur sini. Haram ente duduk di rumahku ini. Kenapa? Sebab karena kamu sudah kucerai. Itu juga kinayah. Atau kata si suaminya, oke, tak ada masalah. Hitung saja dari sekarang masa iddahmu. Hang kena hitung. Tuh, tarikh awal hari bulan sampai berapa? Hitung. Tanggal atau dengan jumlah masa iddahmu. Suami mengatakan, tadi haruslah kamu menjelang masa iddahmu. Itu juga termasuk daripada kinayah. Wa'tadi wastabri'i, istibra, pastikan rahimu tidak ada kandungan. Itu mana daripada istibra yang disebut dengan bara'atul rahim. Untuk dia pastikan dia tidak ada kandungan. Jadi kata suami, pastikan di dalam kandunganmu, pastikan di dalam perutmu itu tidak ada kandungan. Kinayah. Kata suami, takkan na'i, hang kena tutup muka, pakai baju, jangan buka semacam itu lagi. Itu apa maksudnya? Sebab kamu sudah jadi wanita lain. Jadi kalau dia sebagai istri, kita boleh tengok dia bugil pun ada masalah. Kita pun kalau mau bugil juga ada masalah. Itu halal. Ya juz. Yang walaupun tengok kemaluan masing-masing itu hukumnya makruh. Kata Sayyidatuna Aisyah, ma ra'a minni wa la ra'aitu minhu. Aku tak pernah tengok kemaluan Nabi dan baginda pun juga tak pernah tengok kemaluanku. Ya, jangan terlalu menghayal. Cuma boleh. Boleh, dia tak punya mata pun dia boleh tengok. Jadi benda itu boleh tahu sendiri. Jadi yang kita masalahkan sekarang, yang kalau kebetulan dengan suami mengatakan, hang kena pakai jilbab sekarang nih, kena pakai tudung di hadapanku.
Apa maksudnya? Sebab kamu sudah jadi ajnabi dan kamu sudah kujatuhkan talak 1. Itu kinayah. Tamiri atau takannai. Takani pakai kina, artinya pakai tutup kepala. Atau kata si suami, ilhaqi bi ahlik, udahlah balik ke rumah orang tuamu. Jangan macam-macam lagi, dah diam. Mau balik saja. Kinayah. Wa habluki ala gharibik. Asal daripada habal tali. Tali kamu, maksudnya leluasamu kepada orang yang mengaparmu. Gharibik, orang yang mengambilmu. Jadi seperti kan kuda, kambing, lembu yang putus talinya. Gharib itu yang mengambilnya kembali untuk membawa atau juga untuk mengikat kuda tersebut. Itu namanya gharib. Jadi kata dia tali leluasamu itu kepada orang yang mengaparmu. Itu juga kinayah. Wa nahwi dzalik. Seperti yang kita perumpamakan, golong tikar, angkat kaki daripada rumahku. Au qala ana minki talikun, atau kata si suami, saya cerai diriku daripadamu. Atau dia menyerahkan talak kepadanya, faqalat anta talikun. Au qila lalu alaka zaujah, hati-hati. Ini yang punya bini nih, kadang-kadang mau kawin lagi. Waktu ditanya, udah kawin belum? Belum. Masih bujangan ya? Alhamdulillah. Bujang tua kan? Terima kasih. Jadi kalau seandainya si suami pada waktu ditanya oleh seseorang, kamu punya istri tak? Kata dia tak, jatuh talak kinayah kepada istrinya. Pada waktu ada orang tanya kita, terus kita bercakap tidak jujur. Jadi pada waktu orang tanyakan, Anda masih bujangan kah? Anda masih sendirian kah? Jadi kata dia, iya. Kalau niat hatinya, iya. Sebab istriku sudah kucerai, jatuh talak kepada istri yang ditinggalkan. Qala alaka zaujatun faqala la au kataba lafdhat talaqi. SMS itu sangat merisaukan sekali di Malaysia, yang sampai-sampai dari pihak kerajaan mengatakan tidak jatuh. Bagaimana hukumnya SMS? Jadi kalau dengan kita tulis tulis, setelah selesai ditulis terus dikirim, apakah kira-kira jatuh talak dengan perantaraan SMS? Pada waktu talak dengan perantaraan tulisan yang semacam itu, ulama mengatakan kalau setakat tulis saja dengan tidak dibaca itu masih termasuk kinayah. Tulis tak dibaca. Harus pada waktu dia menulis anti talikun terlintas dalam hatinya menjatuhkan talak kepada istri. Itu kalau dah dikirim, dia dengar dengan bacaannya atau tulis membaca dengan tulisannya, maka jatuh talak pada waktu itu. Qala au kataba anti talikun au kataba lafdhat talaqi fa idza nawa bi jami'i dzalika talaq. Apabila dengan sejumlah sekian misal tadi itu diniatkan talak, maka akan jatuh. Kalau dia tidak meniatkannya, tidak akan jatuh. Wa in qila lahu talaqta inda atak, apakah istri kamu sudah kamu cerai? Kata dia iya, maka akan jatuh talak pada waktu itu. Wa idza qala anti talikun, apabila dia mengucapkan kamu kucerai, sedangkan niat dalam hatinya talak 2 atau niat dalam hatinya talak 3, maka jatuhlah apa yang diniatkan. Anti talikun, dalam hati talak 2, jatuh 2. Anti talikun, dalam hati talak 3, jatuh 3. Wa kada sairu alfadhi talaqi sarihiha wa kinayatiha. Wa in adhafat talaqa ila ba'din min ab'adiha. Ini pertanyaan akhwat kita kemarin. Kalau kebetulan dengan seseorang menjatuhkan talak kepada sebagian daripada anggota tubuhnya, seperti nisfuki talikun talqatan wahidatan tuliqat talqatan wahidatan, wa kadza idza qalat anti talikun nisfa talqatin aw rub'a talqatin taluqat talqata. 2 masalah. Masalah yang pertama kemarin saya jawab dengan akhwat yang bertanya tentang zihar. Bagaimana kalau dengan suami mengatakan anfuki ka dhahri ummi, hidung kamu sama dengan punggung ibu kandungku, jatuh talak pada waktu itu. Jadi sudah kita misalkan, kalau dari sejumlah sekian daripada anggota tubuh istri ada satu benda yang kita kurang berkenan. Apa dia? Bulu ketiaknya. Jadi kita katakan bulu ketiak kamu kucerai dengan talak 3. Bukan setakat bulu ketiak saja yang terpisah, sampai kepada seluruh anggota tubuhnya pun juga demikian. Marah sekali dengan hidungnya kurang mancung, atau hidung istri itu mancung sungguh, sehingga dia kalau cakap apapun, situ pesek, mancung, Masya Allah, tabarakallah. Ini Arab, tahu tak? Arab Pakistan, Arab India, atau Arab, kata serala. Antu dapat hidung dari mana ya? Hidung saya mancung. Jadi kita pun juga karena dia terlalu angkuh dengan hidungnya yang mancung tadi itu, akhirnya kita marah. Kita kata,
anfuki talik. Hidung kamu tuh kecerai dengan talak satu. Jatuh talak kepada hidungnya dan jatuh talak pada seluruh anggota tubuhnya. Bisirayati, dengan secara menular. Atau yang kedua, kata dia, saya talak satu tak mau. Saya mau talak sesuku saja. Sesuku talak kujatuhkan kepada kamu. Nisfatal katin, rub'atal katin, sulusatal katin. Jadi dia mau dia kredit. Mau secara taksir. Jadi kata dia, 10% talak kujatuhkan kepada kamu. Tak hanya setakat 10% saja. Jatuh ke semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa in qala anti talikun insyaallah. Oh, ini teruk lagi nih. Wa in qala, kalau dia berkata kamu kucerai kalau Allah menghendaki, au illam yasha'illahu, atau kalau pada Allah tidak menghendaki, wa kadza illa ayyasha Allah, kesemuanya itu lam tatluk. Ini log nih. Ini untuk meredahkan bini. Supaya bini jadi bingung dan juga dalam waktu yang sama dia jadi tenang. Tapi jangan cerita dengan perempuan dulu. Sebab ini untuk kita simpan saja. Dia mengamuk-ngamuk. Padahal dia cinta dengan kita. Tapi kena masalah yang sepele tadi itu, yang masalah yang kecil tadi itu, dia mengamuk. Ya Allah. Marah sungguh. Masya Allah, tabarakallah, hamba ini, Masya Allah, tabarakallah, memang betul-betul bukan laki-laki pondan pun tak juga. Apa itu ada rasa marah itu macam mana? Kita senyum, diam saja. Kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang dengan kita tak menyaut, kadang-kadang dengan kita pura-pura tak dengar. Baca saja tuh guru ini, baca saja. Katanya membaca lagi. Mengerti pun tak. Apa baca apa saja. Alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Dialog yang semacam itu marah, istrinya betul marah. Nah, pada waktu itu macam mana? Katanya kalau memang betul-betul laki-laki, bukan pondan, bukan perempuan, bukan banci kalau dengan bahasa di sana, atau bukan khulsal muskil, saya minta dicerai sekarang juga. Jadi kata suaminya, anti talikun insyaallah. Nah, jadi dia pun dah, alhamdulillah, reda dia. Dia sudah merasa reda, sudah dicerai oleh suaminya. Itu pada hakikatnya tidak jauh. Kenapa kamu kecerai kalau Allah menghendaki? Dari mana kita tahu Allah menghendaki? Dengan insya Allah tadi itu terangkat kata-kata yang sebelumnya. Astagfirullah, sab, betul kan sab? Usalli fardhu zuhri al-barakatin mustaqbil qiblah di insyaallah taala. Allah tak sah niat semacam itu. Nah, gara-gara insyaallah tadi itu. Kan kita kalau pada orang jemput kita ke Duri, jemput kita datang ke rumahnya, kita kata insyaallah, itu muhtamal. Insyaallah tak mau datang, insyaallah datang. Jadi kalau pada waktu istri minta itu dan ini, bang, jangan lupa ya bang ya, belikan nanti saya kapal terbang ya bang ya. Jadi kita kata insyaallah, mesti insyaallah tak akan kubelikan. Hati-hati, insyaallah itu banyak maknanya. Dia antara dua, ima iya, ima tidak. Nah jadi tiap niat yang disertakan dengan insyaallah itu tergantung kepada dua. Hati-hati masalahnya. Kalau kebetulan insyaallah tadi itu dengan tujuan untuk tabarruk, la wala taquluna li syai'in wala taqulanna li syai'in ini fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kalau insyaallah itu tujuannya untuk tabarruk, segala sesuatunya dengan kehendak Allah, itu jatuh. Tapi kalau in syartiyah, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, lam tablok. Kenapa? Sebab kita tidak tahu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yajuzu ta'liqut talaqi ala syurutin, dan dibolehkan mentaklik talak kepada syarat. Kalau kamu keluar rumah, kalau kamu tengok dia lagi, kalau kamu kunjung ke rumah orang tuamu, kalau kamu puasa tiap hari, kalau kamu tak layan aku 3 kali sehari, itu semuanya taklik. Wa in amlaku, kalau kamu tak pandai buat nasi minyak, kalau kamu tidak pandai buat nasi kerabu, maka kamu akan kujadikan talak satu. Itu jatuh talak kalau dia tak boleh buat. Qala itu taklik. Wa in amlaku ala syartin, kalau ditaklikkan kepada satu syarat, wa wujida dzalika syartu taluka, dan syarat itu kebetulan ada, maka akan jatuh talak. Kalau dia berkata kepada istrinya, in hidti fa anti talikun, kalau kamu haid maka aku jatuhkan talak ke atas dirimu, maka akan jatuh talak dengan melihat darah keluar.
Kalau dia mengatakan, idza qalat hittu, aku sudah haid, suami mendustakan, maka dengan yang diterima pernyataan daripada istri dengan sumpahnya. Wa in qala hitti, in hitti fadarratuki talikun. Kalau kamu haid, maka dengan madu kamu itu akan kucerai, akan kujatuhkan talak. Kalau kamu haid, jatuh talak kepada madumu itu. Qala fadarratuki talikun faqalat hittu, aku sudah haid, tapi dengan suami mendustakannya, fal qawlu qawluhu ay zauj wa lam tatluki darratu, dan tidak jatuh talak kepada madu dia. Wa in qala in kharajti illa biidni, wa in qala in kharajti, begitu, illa biidni, qala illa biidni, Anda tak boleh keluar kecuali dengan izinku. Kalau Anda keluar tanpa izinku, fa anti talik, kemudian diizinkannya untuk keluar pada kali yang pertama, fakharajat, kemudian keluar kembali setelah itu tanpa izin, lam tatluq. Kenapa? Sebab dengan yang di atas dia menggunakan dengan bahasa in. In itu hanya setakat pada itu saja, tidak dengan idza. Kalau dengan idza, yufidul istimrar, berkelanjutan dan berterusan. Apabila ente keluar dari rumah tanpa izin, jatuh talak atas dirimu. Bila masa dia keluar tanpa izin akan jatuh. Tapi kalau dengan dia tidak menggunakan idza, dia menggunakan in kharajti. Makna bahasa kitanya sama, tapi Arab ada perbedaan. Jadi kalau dengan menggunakan in, ternyata kalau kata dia kamu keluar in kharajti fa anti talikun, in kharajti bila iznin fa anti talikun, kalau kamu keluar tanpa izinku jatuh talak satu. Terus pada waktu itu dia izinkan keluar ke sana dan kemari, kemudian kembali dia keluar tanpa izin, tidak jatuh talak. Sebab salahiyah daripada syartiyah in tadi itu hanya setakat satu kali saja. Yaqulu rahimahullahu ta'ala lam tatluq fa in qala kullama, pada tiap kali. Kullama, tiap kali kamu keluar harus dengan izinku. Fa anti talikun, maka dengan kali yang mana saja dia keluar tanpa izin akan jatuh talak. Wa in qala mata, apabila bila masa waqa alaihi talaqi, wa in qala mata waqa alaihi talaqi fa anti talikun qablahu thalatha, apabila jatuh talak ke atas diri kamu maka akan jatuh talak 3 kali sebelumnya. Summa qala ba'da dzalika anti talikun taluqatil munajjasatu faqat, maka akan jatuh yang ditanjisnya itu saja, sementara yang ditakliknya tadi itu 3. Tidak. Kenapa? Sebab pada waktu itu masih belum dicerai. Wa man allaqa bi fi'li nafsihi, dan barang siapa mentaklikan sesuatu kepada perbuatan dia sendiri, terus dia melakukannya secara nisyan, terus dia melakukannya secara terpaksa, lam taqa. Ini penting. Dia tidak mengancam bini dengan perbuatan dia. Dia mengancam bininya dengan perbuatan dia sendiri. Kata dia, hati-hati. Kalau sampai saya pergi ke Ma'raj juga pada tahun ini, maka dengan kamu akan kucerai dengan talak 1. Maka dengan dirimu akan kucerai. Jadi di sini dia mentaklik talak bukan kepada perbuatan istri. Yang tadi kalau kamu keluar akan kujatuhkan talak. Tidak. Kalau saya keluar kamu kucerai. Jadi dia maunya macam mana? Tak keluar. Jadi kata si suami, kalau seandainya saya bersimbang dengan si wanita itu, jatuh talak atas diri kamu. Terus dia bersimbang secara nisyanan, tidak jatuh. Secara terpaksa, tidak jatuh. Pergi kemana secara tidak disedari, tidak jatuh. Kenapa? Sebab tidak ada tanjiz. Qala wa in 'allaqa bi fi'li ghairihi, ku jatuhkan talak 1 ke atas diri kamu kalau ternyata dengan si Z datang kemari. Lu taklik dengan perbuatan orang lain. Indah kala Zainunid dara, kalau si Z datang ke masjid kamu kucerai. Terus dengan si Z itu masuk. Padahalaha ay Zaidunid dara, sebelum dia mengenal dengan taklik talak kita, atau setelah dia mengenalnya, dia sadar, dia tahu, zakiran lahu au nasiyan, wakana, dan kebetulan dengan si Z tadi orang yang tidak hirau, ghaira mubalin, yang tidak hirau dengan sumpahnya, maka akan jatuh talak ke atas dirinya. Ini hukum saja, benda berlakunya mungkin akan berlaku tapi jarang sekali. Wa in alima bi ta'liq, kalau dengan si Z tadi itu mengetahui dengan ta'liqnya terus dia masuk kena lupa, atau daripada orang yang sangat menghiraukan dengan sumpahnya, tidak jatuh. Wa in qala in dakhaltid dara fa anti talikun, kalau kamu masuk ke rumah maka jatuh talak ke atas diri kamu. Summa banat minhu, ini penting.
imma bitalqatin aw bitalatin summa tazawwaja summa dakhalit tadara lam tatlub. Hati-hati. Ente sekarang ini sudah pernah melukai perasaanku. Jadi saya ingatkan supaya jangan sampai terjerumus, supaya jangan sampai terulang kembali perbuatan yang semacam itu. Saya ingatkan kepada Anda, kalau memang masih juga kamu berhubungan dengan laki-laki itu, fa anti talib. Yang tadi oke, dimaafkan, tak ada masalah, masih, musamah. Tapi awas untuk kali yang berikutnya. Kalau enti ngobrol, kalau kamu simpang dengan laki-laki itu, fa anti talikun, kata si suaminya. Ini kan talik. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berlaku pertukaran yang begitu dahsyat. Sedahsyat zilzal, gempa bumi, yang pada waktu itu yang sehingga dengan si laki-laki sudah tidak boleh menahan diri. Akhirnya dengan istrinya tadi itu dicerainya, ya imam dengan talak, ya imam dicerainya dengan khulu. Jadi pada waktu itu dia katakan anti talik. Kalau sudah semacam itu, terpisah. Istri sedang menjelang masa iddah, suami pun juga sudah mempersiapkan diri untuk kawin kembali. Dia pun juga mau kawin dengan laki-laki lain. Pendek kata, setelah dinasihati oleh keluarga masing-masing, ternyata dengan mereka mau berkumpul kembali bi aqdin jadidin wa nikahin jadid wa mahrin jadid. Terus si suami tadi itu menikah kembali dengan istrinya dahulu. Sekarang mereka kawin kembali. Bagaimana dengan talak yang dahulu? Kalau kebetulan selepas kawin kembali, terus dengan istri tadi itu bersimbang dengan laki-laki yang dahulu juga, cinta segitiga. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah. Kawin kembali ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Suaminya pun juga terperanjat kembali. Simbang kembali ya? Ente lupa kan dengan talak tempo hari? Jatuh talak? Tidak jatuh. Kenapa tidak jatuh? Sebab sebagaimana kita katakan tadi, tak jatuh talak. Sebab talak yang tadi itu salahiyahnya sudah muntahiyah. Talak pun ada istilah salahiyahnya. Jadi masa berlaku kan semacam tutup. Ini kata polisnya, ini kelas. Dah, muntah ya kelas. Jadi lesen Anda ini sudah tak boleh digunakan. Kena ambil baru. Paspor atau juga dengan iqamah kena diperpanjang, kena ditajdid lagi. Ini udah mati. Nah semacam itu juga dengan yang tadi. Jadi salahiyah talik yang tadi itu terhenti dan terputus sebab karena mereka berpisah sebelumnya. Selepas berpisah kawin kembali, sekarang akan buka lembaran baru yang dahulu sudah tutup pembukuan, dokumennya sudah tertutup, yang sekarang akan kita mulai lagi. Jadi ini boleh berlaku sebagaimana kita katakan tadi, kalau dia mentalik, qala summa banat minhu, kemudian terpisah dengan suaminya, ima dengan 1 kali talak atau dengan talak 3, kemudian dia kawini kembali, kemudian dia masuk ke rumahnya, bersimbang dengan laki-laki yang kita maksudkan, tidak jatuh, selesai. Faslun. Sudah saya sampaikan, yang walaupun suara agak serak-serak sedikit, tetap kita teruskan sampai pada pukul 11.45. Faslun. Yasihul khul'u mimman yasihu talaquhu, ringkas saja. Sah khulu' bagi tiap orang yang sah menjatuhkan talak kepada istrinya. Siapa dia? 1 laki-laki, yang kedua akil, yang ketiga baligh, yang keempat muqtar. 4 syarat yang disebutkan sebelumnya akan terulang kembali di sini. Siapa yang boleh menjatuhkan talak kepada istri? Boleh menjatuhkan khulu' kepadanya. Apa artinya khulu'? Menjatuhkan talak kepada istri dengan tebusan. Istri tebus, dibayar sekian duit. Qala wa yukrahu illa fi halaini, dan makruh menjatuhkan khulu' kecuali dalam 2 keadaan. Salah satunya ayyakhafa, kedua-duanya khawatir dan risau, atau dengan salah satunya untuk tidak menegakkan agama Allah. Istri khawatir, bang, saya terus terang saja rasa-rasanya tak sanggup untuk memenuhi hasrat dan keinginan abang. Saya bukannya tidak mau kawin dengan abang, seperti dengan Ummu Hani. 1, seperti juga dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, kalau tidak salah yang kawin dengan Sayyiduna Abu Bakr Siddiq Asma binti Umais, istri Abu Bakar, istri baginda Ali setelahnya. Jadi pada waktu dilamar oleh Rasulullah, biasa kalau kita melamar seseorang, orang tak mau dengan kita atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tak perlu kita bunuh diri. Kenapa? Ngamuk pun jangan. Kalau misalnya dengan kita melamar seorang perempuan, ternyata dengan dia tidak berkenan dengan kita,
Kenapa? Ya kena faktor apa saja, banyak pertimbangan. Mungkin istikharanya tidak mendukung. Siapa yang tidak kufu dengan Rasulullah? Siapa yang tidak sesuai dengan Rasulullah? Siapa saja, semuanya pantas dan patut Nabi kita untuk kawin dengan sesiapa saja. Tapi pada waktu beliau melamar Ummu Hani, ternyata Ummu Hani menolak baginda Rasulullah. Pada waktu melamar Asma binti Umais, kalau tidak salah, juga dengan beliau menolak Rasulullah. Jadi dengan cara menolaknya pun juga sangat halus sekali. Jadi pada waktu itu kata Ummu Hani, saya bukannya tidak mau dengan Rasul. Tentu itu adalah angan-angan seorang wanita. Semua orang wanita akan mengangan-angankan berkawin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya khawatir kalau saya kawin dengan baginda, takut kalau dengan hak-hak baginda itu tidak terpenuhi dengan saya. Takut kalau saya kurang ta'zim, takut kalau saya kurang hormat, takut kalau saya tidak melakukan kewajiban yang sepatutnya. Jadi saya khawatir kalau saya bersalah dengan Rasul, hak baginda itu teramat-amat besar. Nanti kita pun juga menerima alasannya, tidak ada masalah. Jadi dengan kita, kalau waktu kita melamar, ternyata kita ditolak, jangan sampai putus asa. Jangan sampai sedih dan berduka cita. Ini nasihat sajalah. Lakuli hal. Ya, kadang-kadang memang rasa geram juga. Saya sampai ditolak ya. Hang tak akan dapat calon suami sehebat saya, tahu tak? Cari saja dari KL sampai ke Terengganu, tak ada laki-laki yang sebodoh dia. Kalau hati-hati bahasa-bahasa semacam itu. Tapi kalau sebodoh saya kan jadi masalah. Qala yasihul khul'u. Boleh khulu'. Jadi dengan si istri merasa rasa tidak sanggup, suami juga merasa semacam itu, cara penyelesaian dengan khulu'. Wasani, yang kedua yang dibolehkan atau yang dibenarkan menjatuhkan khulu', ayyahlifa bit talaqis salati ala fi'li syai'in. Summa yahtaju ila fi'lihi fayukhali'uha summa yatazawwajuha. Sumayaf alul mahluf alaihi fa innahu la yaqa alaihi talaqu salat kama sabaq. Nah, ini penting. Ini kalau perempuan itu pintar, Bang, saya terima lamaran Abang, saya kabulkan. Tapi dengan satu syarat. Dia pun juga saya senyum, bukan seperti saya cakap, kan tegas sedikit nih. Insyaallah Bang, tak ada masalah. Permintaan Abang itu makbul jidan. Hanya sekedar ada sedikit saja permintaan, sedikit saja, sedikit, kecil sekali, sungguh. Kita kata besar pun tak apa, kita pun tak tahu apa yang kecil tadi itu. Jadi kata dia dengan syarat, Abang jangan madukan saya. Allahu Akbar. Yang jadi masalah nih, syarat yang macam ini memutarakan, saya mau kawin dengan Abang, tapi dengan syarat Abang tak madukan saya. Jadi kata dia oke. Karena dia mau, dia jadi. Kata dia, saya jatuhkan talak 3 ke atas diri kamu kalau sampai saya madukan kamu. Dia pun juga rasa aman sudah. Ini ada satu pagar yang memagar dia. Dia tidak akan terpisah dengan suaminya. Suami tidak akan menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebab dia kata, akan kujatuhkan talak 3 ke atas diri kamu kalau sampai aku berpoligami. Dia yakin sungguh, wah aman, rasanya aman. Nah, jadi masalah, mau poligami dalam waktu yang sama cinta dengan yang ini. Mau kawin lagi, sudah mengangkat sumpah untuk mencerai dia dengan talak 3. Tak kawin, dia juga mau, jadi masalah. Kalau kawin, mau tak mau akan jatuhkan talak 3, terpisah dengan istrinya yang pertama, dia tidak mau berpisah. Jadi macam mana supaya dia boleh kawin kembali, boleh dia madukan istrinya, dalam waktu yang sama tak jatuh talak 3 kepada istrinya. Nah, ini kan fuqaha itu kepala Masya Allah berpikir saja jauh kali. Yang di luar khayalan kita pun juga mereka buat. Jadi kata fuqaha, oke, itu ada jalannya. Jadi jalan keluarnya macam mana? Jadi seperti salah seorang mengatakan, kata dia, kalau saya start bersumpah, kata saya pada waktu itu, kalau saya setubuhi istri saya dengan berpakaian akan jatuh talak 3 sebelumnya. Dan kalau saya setubuhi istri saya 2 waktu dalam keadaan bugil akan jatuh talak juga ke atas dia. Cuma itu hukumnya ya Abu Hanifah, dan bagikan kami jalan keluar. Kata Abu Hanifah senang. Itu tak problem. Setubuhi istri separuh bugil, separuh berpakaian. Selesai masalah. Abu Hanifah cepat dengan masalah semacam itu.
Ada seseorang bersumpah mau setubuh dengan istri di siang Ramadan. Katanya saya sudah bersumpah mau jima dengan istri saya di siang Ramadan. Kata Abu Hanifah senang, pergi musafir. Bawa istri pergi ke Tantal atau pergi ke Iskandaria siang Ramadan, tak wajib puasa. Boleh bersetubuh dengan istri di situ. Itu yang semacam itu disebut dengan hiyal. Tapi hiyal atau hilah yang dibolehkan. Nanti kita insya Allah mungkin pada tahun depan kalau ditakdirkan Allah dengan bagian yang terakhir daripada kitab Qawaid atau Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah. Kembali kita kepada permasalahan kita. Dia mau kawin, dalam waktu yang sama terhalang dengan talak 3 dan dia tidak boleh pisah dengan istrinya. 1 detik pun dia tak boleh berpisah. Itu yang namanya cinta sidos mati. Memang betul-betul cinta yang membara. Tapi kalau istri mati pun tak mau juga dia dikuburkan. Jadi pada waktu itu macam mana? Kalau kebetulan dalam keadaan yang sedemikian rupa, cara penyelesaian supaya dia boleh melakukan apa yang dia kehendaki, dia khuluk istrinya. Dia khuluk istrinya. Pada waktu istri dia khuluk, berarti dia terpisah dengan istrinya. Kemudian selepasnya itu, setelah iddahnya habis, dia menikah kembali dengan istri. Pada waktu dia menikah, salahiyah perjanjian yang akan mencerai talak 3 kalau dia berpoligami, itu sudah terhapus. Jadi pada waktu menjatuhkan talak 1, atau dengan khuluk dengan istrinya, terhapuslah syarat yang kemarin, di mana dengan dia sewaktu dia kembali dengan istrinya, perkara yang ditaklik sudah tidak ada lagi. Itu perlunya kita dengan khuluk. Jadi seseorang bersumpah untuk tidak pergi haji. Itu tadi sulit sedikit, yang lebih jelas. Misalnya, kata dia, kalau saya pergi ke Mesir, ente akan kujatuhkan talak 3. Kebetulan dengan dia diminta ke Mesir untuk menerima PhD kehormatan. Ada istilah PhD kehormatan. Apa istilahnya? Jadi dengan doktorah fakhriyah kalau dengan bahasa Arab. Doktorah fakhriyah kalau dengan bahasa Arab. Jadi dia akan menerimanya daripada Syekhul Azhar. Pergi ke Mesir, talak 3 sudah menunggu. Tak pergi, tidak dapat PhD. Gaji tetap saja 5.000. Dapat PhD, gaji jadi melompat jadi 25.000. Mau 25.000 atau mau 5.000 saja? Ya jelas mau 25. Hanya masalahnya, tidak akan dibagikan gelaran tadi itu kecuali kalau kita datang pada malam 27 Rajab sebagai masa pentakriman, penghargaan kepada alim ulama yang dihadiri oleh Presiden Mesir Husni Mubarak. Pergi ke Mesir, jatuh talak 3. Bini kah, duit kah? Bini atau duit? Istri atau 25.000? Istri atau 50.000? Masalah. Jadi macam mana? Timbang dulu. Ji, saya ini terus terang saja, dengan kamu cinta, dan dalam waktu yang sama dengan duit pun juga tergila-gila. Kalau tanpa kamu mungkin suami gila, kalau tanpa duit pun juga mereka akan menderita. Jadi macam mana kira-kira? Apakah saya kerja duit, saya korbankan kamu, atau saya korbankan duit, saya kejar kamu, atau saya korbankan kamu kejar duit? Macam mana penyelesaian? Jangan pening kepala. Kita katakan ada cara penyelesaiannya yang elok. Khuluk istri Anda. Jadi kamu bayar duit dengan saya, bang, cerai aku dengan khuluk. Kutebus diriku dengan abang. Jadi kata si istri, kata si suami, khalaqtuki bi'ishrina alfa. Kukhuluk diri kamu dengan tebusan 20.000 ringgit. Dengan dihuluk terpisah antara dua laki bini. Lepas terpisah, kawin balik, tidak ada masalah. Di waktu kita kawin kembali, salahiyah sumpah kita akan ke Mesir tadi itu sudah terpadamkan. Yang pada waktu kita pergi ke Mesir, ambil doktorah fakhriyah, duit gaji naik, dengan istri masih tetap bersama kita. Itu keadaan yang kedua, peranan khulu untuk mengatasi permasalahan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa in kana az-zawju safihan sahha khul'uhu wa yatba'u iwadha ila waliyihi. Kalau dengan suaminya itu bodoh, maka dengan khuluknya juga sahih tapi diserahkan kepada wali dia. Wala yasihu khul'u safihatin, dan tidak sah menghulu wanita yang bodoh. Walaysa lil wali'i, dan tidak boleh bagi wali untuk menghulu seorang wanita. Tidak boleh menghulu istri anak yang masih kecil. Wala ayyu khali'at tiflata, atau juga menghulu dengan wanita dengan duitnya. Wa yasihu bimalil wali, wali boleh menghulu dengan duit dia sendiri. Artinya perempuan boleh menembus diri dengan suaminya, tidak mesti dengan uang dia, boleh juga dengan uang orang lain. Wa yasihu bilafzi talaqi talaqtuki bi alfin wa lafzul khul'i mithlu anti talikun alayya, anti talikun ala alfin. Kujatuhkan talak atas diri kamu dengan 1.000 ringgit.
Atau khalaqtuki, kamu ku khuluk dengan 1.000 ringgit. Bahkan juga termasuk, tak tahulah saya di Malaysia. Di Malaysia kalau pada waktu borang talak akan keluar tuh kena bayar tak? Ada bayaran? Soalnya kita belum pernah menolak. Kawin pun belum. Kan kita pada waktu kita kawin dengan tuan imam di masjid, kalau tak salah saya lihat pada itu bayarnya 50 ringgit. 550, 150. Ada uang bayaran kepada imam masjid. Pada waktu dia buatkan surat menyurat kita kawin. Nah, apakah pada waktu bercerai dengan istri ada juga yang harus dibayar dengan majelis agama kah, atau dengan pihak-pihak mana saja, Departemen Kehakiman atau Kementerian Kehakiman atau pihak kejaksaan atau mana saja, apakah ada atau tidak? Jadi kalau ada bayaran waktu bercerai di hadapan hakim, bayaran tersebut katakan saja 5 ringgit. Kalau kita katakan ku cerai kamu dengan syarat kamu yang membayar yang 5 ringgit tadi itu, jatuh talak khulu ke atas istri. Jadi bayaran itu tidak mesti harus banyak. Qala wa kadza in qala in a'taitani alfan fa in qalat qabiltu khala'tuki ala alfin, ku khulu kamu dengan 1.000 ringgit. Kata istriku terima, maka terpisahlah dia dengan suaminya. Ingat, terpisah dengan suami dengan perantaran khulu itu disebut dengan al-bainunah sughra. Terpisah dengan suami dengan perantaran talak 3 itu disebut dengan bainunah kubra. Jadi terpisahnya dan terputusnya hubungan ada yang namanya besar, ada yang namanya kecil. Apa bedanya? Perbedaannya, kalau terpisah dengan talak bainunah kubra, Anda tak boleh kembali dengan istri kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Tapi kalau terpisah dengan istri dengan perantaran bainunah sughra, Anda boleh kawin kembali dengan dia baik pada masa hulu, baik pada waktu habis iddahnya ataupun juga sebelum habis. Kenapa? Sebab dengan hubungan talak atau dengan hubungan keluarga masih ada yang mengikat. Qala wa kadza in qala in a'taitani alfan fa anti talikun fa a'tathu banat ay taluqat wa kadzalika idza qalat talikni ala alfin fa qala anti talikun banat wa lazimah alfu. Maka dengan demikian dia wajib membayar 1.000. Wa ma jaz ayyakuna sadaqan, tiap sesuatu yang boleh dijadikan sebagai sadak mas kawin itu boleh dijadikan sebagai iwat, sebagai pengganti dalam khulu. Kata dia, kalau ente mau saya perkenankan. Jadi kata si suami, cerai saya. Kata si istri, cerai saya. Jadi kata si suami, kalau ente mau bagikan tape itu atau keset itu atau juga dengan video itu, maka aku akan jatuhkan talak ke atas diri kamu. Tiap yang boleh dijadikan sebagai mas kawin boleh dijadikan sebagai ewat, sebagai pengganti khulu talak. Qala falau khala abi majhulin aw ala ghairi mutamawwilin kal khamri, ku jatuhkan talak ke atas diri kamu dengan sejumlah duit yang ada di poketnya ID, misalnya itu majhul. Au kal khamri, dengan sebotol minuman keras. Qala banat, dengan mahar misil. Wa huwa biladil khul'i, khulu' itu dengan lafaz khulu', hukumnya talak sharif. Ini apalagi nih masalah rumit apalah, sekedar untuk walaupun Anda tidak mutakhasis dalam bidang ini. Kalau pada waktu seseorang mengatakan kepada istrinya, kamu kucerai dengan bayaran 3.000 ringgit, itu jatuh talak 1, baki talak dia ada 2. Laki-laki punya talak ada 3, punya jasa untuk menjatuhkan talak 3 kali. Jadi dengan mengucapkan anti talikun bi alfin, itu dengan talak yang 3 tadi itu sudah berkurang 1, baki 2 saja lagi. Jangan sampai dihabiskan. Kalau habis kena kawin dia dulu dengan laki-laki lain. Tapi bagaimana kalau dia katakan khala'tuki bi alfin, kuhuluk kamu dengan bayaran 1.000 ringgit. Di sini terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan khuluk itu adalah talak, ada yang mengatakan khuluk itu adalah pasah. Apa bedanya antara dua pendapat? Kalau pendapat yang mengatakan khuluk tadi itu adalah talak, berarti kurang 1. Dengan pendapat yang mengatakan khuluk tadi itu adalah pasah, artinya penggagalan akad nikah, talak masih tetap utuh, hitungannya 3. Yang dengan arti, kalau dia khuluk, kemudian dia kawin balik. Khuluk, kawin balik. Khulu, kawin balik. Sudah 3 kali khulu, boleh tak dia kawin kembali dengan bekas istrinya tadi itu? Boleh. Bagi pendapat yang mengatakan khulu itu adalah pasah. Tidak mesti dia harus kawin dengan laki-laki lain. Tapi dengan pendapat yang mengatakan khulu itu adalah talak, kalau dia khulu istrinya 3 kali. Khala'tuki bi alfin, kali pertama. Dikhulu kembali dengan 2.000. Dikhulu kembali dengan 3.000. Dengan 3 kali khulu,
jatah talak yang 3 habis, tak boleh kembali kawin dengan istrinya kecuali setelah istri kawin dengan laki-laki lain. Itu kalau khulu berarti talak. Jadi khulu sama dengan apa? Sama dengan apa? Apakah sama dengan talak atau sama dengan pasah qil wa qal? Yang muktamad sama dengan talak. Selesai. Faslun, baca. Faslun. Man syakka hal talaqa am lam yutallaq. Tutup mungkin. Oke. Faslun. Man syakka hal talaqa am lam tutallaq. Wal wara'u an yuraji'a. Wa in syakka hal talaqa. Salah baca macam tu. Sekali lagi. Wal wara'u an yuraji'a. Nah, sebelumnya. Man syakka hal talaqa am lam tutallaq. Nah, kita masih tak paham lagi kalau kita baca macam tu. Mustafa, baca. Man syakka hal talaqa am lam tutallaq. Jadi bagi titik di situ. Man syakka hal talaqa am la, jawabannya lam tatluq. Itu jawab daripada man. Seseorang yang bimbang, apakah dia menjatuhkan talak ke atas istrinya atau tidak? Jawabannya tidak jatuh talak. Hukumnya lam tatluq. Ustaz, tanyaan, odol, makan. Saya tuh malam tadi Ustaz tak tahu saya bertengkar dengan bini saya. Dia pun juga keterlaluan. Sampai baling kasut ke muka saya. Tapi alhamdulillah boleh saya lepaskan. Ya, kata saya, memang. Saya juga ada yang mempromosikan tentang itu. Dia setakat baling kasut saja. Kamu malam tadi tuh baling almari ke muka dia. Hang lebih garang lagi daripada istri. Jadi kami malam tadi itu bertengkar sampai pagi. Nah pagi tadi itu selepas saya sembahyang subuh saya pun juga syak. Apakah malam tadi itu tertuturkan kata-kata talak kepada istriku atau macam mana? Ini mananya syakka bi talak amla. Apakah malam tadi itu dia menuturkan lafaz talak atau tidak? Pokoknya perbincangan itu tak ada putus-putus. Tak ada juga anti talikun atau yang seumpamanya. Wallahu alam. Siang hari datang dengan kita katakan, selama Anda tidak yakin dengan masalah tersebut, istri Anda tidak tercerai, lam tatluq, tapi waraknya dia rujuk. Maksud waraknya di sini, lebih waraknya dianggap itu jatuh talak dan dia rujuk kembali supaya perkumpulannya pun juga halal 100%. Qala wa in syakka hal talaqa talqatan, kalau dia syak apakah dia menjatuhkan salah satu atau 3, maka jatuh yang sedikit. Barang siapa menjatuhkan talak 3 fi maradhi mautihi, pada masa dia sakit teruk, lam tarishul mutallaqatu, maka dia tidak diwaris oleh istri dia dan hukumnya haram. Itu keterlaluan. Atau boleh berlaku, kita kadang-kadang kita katakan iya. Kalau memang istrinya juga keterlaluan. Suami sakit keras, istri macam-macam. Allahu Akbar, bang. Sakit tambah terus ya. Terbilang alhamdulillah hari ini saya agak sehat. Kalau suami kata agak sehat, dia sakit, dia sedih. Astagfirullahaladzim. Saya malam tadi itu bang baca Yasin 41 kali supaya abang tambah terus. Itu macam mana kita tak marah kalau istri cakap semacam itu? Astagfirullahaladzim. Jadi obatnya obat apa nih? Ini bang nih elok obat nih. Oh elok. Saya bagikan dari Terengganu khas daripada spesial dari Terengganu. Kita kata obat apa itu? Ini obatnya untuk supaya penyakit abang tambah parah dan abang supaya cepat mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang lebih kurang macam itulah kurang lebihnya. Kan ada orang yang kadang-kadang tengok tanya sama Tuhan masih hidup ya tuannya. Bila mati. Jadi dia sudah teringin sekali untuk mengambil Mercedes dia, ingin mengambil rumah dia, tanah dia, duit dia, ingin dia waris. Kadang-kadang anak yang durhaka semacam itu, bah katanya bila mati. Kata Abah, alhamdulillah Abah masih sehat lagi, kayaknya mungkin Abah akan meninggal setelah kamu barangkali. Tuh, insyaallah. Jadi karena istri tadi itu ketelan begitu, akhirnya dengan si suami menjatuhkan talak pada detik terakhirnya. Kata dia anti walikon salasan, kalau memang warisan tujuanmu suruh aku cepat mati, kau kucerai dengan talak 3. Dengan talak 3 mati suami, istri tidak boleh mewaris. Terputus hubungan antara dua laki istri. Jadi istri akan tetap mewaris yang walaupun dicerai. Hati-hati masalah hukum.
kalau kebetulan seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak raj'i, talak satu. Kemudian suaminya meninggal dunia. Si istri yang dicerainya dengan talak satu tadi itu masih tetap boleh mewaris suaminya selama iddahnya belum habis. Seperti itu juga sebaliknya, kata si suami, talak tuki talqatan. Kujatuhkan talak satu kepada kamu, istrinya terperanjat. Dia tak menyangka, suami yang dulu tuh menyanyi, mengarang, semuanya dipuji. Dari ujung rambut sampai ke ujung kukunya. Rambutmu, senyumanmu, bibirmu, hidungmu. Merah delima bibirmu, putih dan bersih kulitmu. Merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan, ingin segera ku kenang. Lebih kurangnya semacam itu. Itu dengan pujian yang sedemikian rupa, Masya Allah, tabarakallah, tak terbayangkan dan terkhayalkan dalam benak hatinya suami akan mencerai. Justru pada detik itu dengan suami mengatakan anti talikon talqatan. Jadi dia pun juga terperanjat. Mati pada waktu itu. Nah, itu kira-kira bagaimana? Ya, walaupun istri tadi itu sudah dicerai, sakit, teruk sampai mati, tapi iddah masih belum habis, suami yang menjatuhkan talak kepada istri tadi itu masih boleh mewaris. Kenapa? Sebab talak raj'i masih dianggap mereka dua laki istri, khasnya dalam masalah nafkah, yang kedua dalam masalah talak, boleh ditalak kembali. Kemudian yang ketiga dalam masalah warisan. Siapa yang meninggal, yang ditinggalkan akan mewaris selama iddahnya masih belum habis. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Kalau dicerai dengan talak 3 akan jatuh 10 menit, lebih pun juga mungkin. Idza talaqal hurru talqatan aw talqataini aw talaqal abdu talqatan ba'da dukhuli bila iwadin, apabila dengan seseorang menjatuhkan talak 1 atau 2 tanpa ada iwad setelah dukhul, falahu qabla an tanqadiyal iddatu, ini masalah raja'ah, maka sebelum habis iddahnya laki-laki tadi itu boleh rujuk. Diingat, ini dicatat, kita yang perlu mencatat. Dia juga kena tahu radiyat amla, restu atau tidak. Kata Pak Mertua tak boleh rujuk, tak boleh. Saya bagi anak saya secara ikhlas tempoh hari, tahu-tahunya dia dicerai. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Kita sudah tidak ada hubungan. Sana saya ke sini. Ma'assalama. Tutup. Macam mana? Bah, saya menyesal. Saya tak sengaja. Saya tak sedar. Iya, memang tak ada orang yang sengaja. Memang semuanya itu buat secara tak disengaja. Saya tak sedar, memang kamu tak sedar pada waktu itu. Kalau sedar, kamu tak akan cerai anak saya. Mana sungguh? Tak mesti restu, tak restu kita boleh rujuk istri kita. Kata orang Mesir, ghasban anak. Maksud ghasban anak secara paksaan. Mau tak mau tetap kita boleh rujuk. Itu masalah raja. Tapi, kalau si istri tadi itu sudah holok diri dia, istri mau berapa? Mau berapa? Kata dia, jangan coba kata semacam itu. Saya bukan jenis yang minta sedikit. Saya tidak minta 100 ribu, saya minta 10 juta. Kalau kamu sanggup bagikan saya uang 10 juta, seketika ini juga kamu kucerai dengan talak 1. Kata istri, 20 juta. Penting, cerai sekarang juga. Oke, jadi anti talikon bi 20 milion dengan 10-20 juta. Duit banyak. Kan binatang-binatang film itu duit banyak. Nanti tahu tak? Pada waktu dengan Yaya Jis saya kawin, pada waktu dengan Madonna kawin, pada waktu dengan Maradona kawin, itu mahanya tak ada yang seringgit 2 ringgit, itu tak ada sama misi 50 ringgit, tak ada. Tuh dengan mas kawinnya sekian juta. Dolar, bukan ringgit, dolar. Itu biasa. Anaknya Bin Laden pada masa dinikahkan dengan anaknya si Kaki atau dengan Syarbatli, itu dengan mas kawinnya tidak kurang daripada 1 juta real. Itu benda biasa. Duit banyak, mau macam mana? Sudah dengan triliun, dengan hitungan uang rupiah atau dengan berbilion-bilion kekayaan yang dia miliki. Ala kulli hal permasalahan kita sekarang. Nah, pada waktu dia huluk, suami sudah tidak punya leluasa untuk rujuk. Kalau dia masih juga cinta dengan istrinya, dia akan telepon balik, akan datang mengampok kepada keluarga istri.
saya terlanjur, apa artinya duit 20 billion kalau dengan yang tercinta sudah tidak bersamaku. Jadi kata istri, mau balik ya? Mau ya? Kalau situ berkenan, itulah yang saya harapkan. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi saya minta satu permintaan, syaratnya satu permintaan, apa dia? Kita buat akad baru, serba baru, mahrin jadid, baitin jadid, makanan jadid, minuman jadid, pakaian jadid, semuanya serba baru. Oke, tak ada masalah, semuanya saya kabulkan. Pertama, mas kawin 40 juta. Itu sekedar dia. Ini kan itu istilah punya leluasa. Tapi kalau dalam bab raja tidak demikian. Kalau kita tidak khulu, dia hanya setakat talak saja, suami masih diberikan leluasa untuk berkumpul kembali dengan istrinya dengan perantaraan rujuk. Restu, tidak restu, radiyat, tidak radiyat, sampai disumpahin pun tetap tidak boleh rujuk. Assalamualaikum. Salam lagi. Ente tak merasakan pada waktu marahin saya dan usir saya dari rumah tempoh hari. Ingat, saya tak sedar. Ya, memang tak sedar. Hantu memang seperti orang gila pada waktu itu. Tak apalah, terima kasih banyak juga sebab masih tetap kau berada dalam hatiku. Masya Allah, subhanakallah. Tak apalah, ini kan karena kita mau tak mau ngampuk. Mau tak mau ya mengalah. Coba kalau kita marah lagi, tak berhasil. Waktu dia marah, bang jangan semacam itu, datang kemari mau apa? Mau mukul lagi enggak? Cukuplah kepada saya dipukul. Kalau seandainya dia tak restu pun, tak mau pun, Allah masih bagikan kesempatan untuk mereka kembali bersama dengan perantaraan raja'ah. Kalau dia tidak berkenan pun, suami mengatakan, di bilik tidur dia sendiri hatta, tanpa harus dia berkumpul dan berhadapan. Raja'tuha ila ismati, istri akan kembali ke bawah pangkuannya, ke dalam pangkuannya, kembali menjadi istri dia. Qala radiyat amla walau ayu talliqaha, dan dia boleh menjatuhkannya, tak menjatuhkan talak dalam talak raj'i. Jadi misalnya ini kepuasan hati semuanya nih. Tengkar dulu ceritanya. Tengkar tuh panjang lah ceritanya. Tengkar apa asbab musababnya, yang penting asbab nuzul kita ketiadakan dulu. Penting mereka tampar. Satu pelatih tinju, sementara yang kedua itu dengan pelatih kerati. Kedua-duanya hebat. Kadang-kadang dia yang baling tumbangkan istrinya, kadang-kadang suami angkat macam itu. Betul keharmonian hidup mereka tuh macam itu. Rasanya tak harmoni hidup di pagi hari itu kalau tak dimulai dengan cara-cara semacam itu. Bang, ayo, siap. Kan macam itu tuh kalau pemain karate dia begitulah hidupnya. Pang. Kena dagu. Alhamdulillah. Istri pun juga semacam itu. Tak ada rasa segan. Dia angkat saya ini Gus. Macam itu. Terima kasih alhamdulillah. Ini kata yang dengan keduanya terpisah pada fitus. Belum lupa masalahnya apa tadi yang mau dimasalahkan. Qala walahu ayu talaqah. Karena tadi itu entah macam mana dengan kalian tuduhan itu terlalu kuat, dia memang seperti mangsa dia saja, seperti mutum. Nanti tarik. Dia cerai istri dia tadi itu. Salah satu. Akhirnya diketawakan. Kata dia, tahu itu. Ini tahu tak? Ini juara dunia pertama. Ini tak tahu ya. Saya main di Mesir dulu, yang nomor 1. Di mana-mana dia sebutkan. Kata dia. Jadi yang jelas itu sudah terpisah. Istri balik. Tapi pada waktu itu kadang dia telepon balik. Bang, macam mana rasanya? Masih ada sakit dah. Sakit dah. Jadi sekarang istri sudah menjelang masa iddah dan sudah dijatuhkan talak 1. Ingat permasalahan. Jatuhkan talak 1 dan istri sudah menjelang masa iddah. Karena istri semacam itu tadi itu perwatakannya, kata suami, anti talikun. Untuk kalian kedua masih boleh talak menyusul pada waktu itu. Jelas? Talak pemulaan di situ. Menjelang iddah masa 1 bulan. Iddah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 kali qara. Setelah 2 bulan, nampak lagi istrinya tadi itu. Benci lagi dia dengan istrinya. Anti talikun lagi untuk kalian kedua. Nampak lagi pada kali ketiga. Anti talikun pulang untuk kalian ketiga. Gimana? Tidak ada masalah. Jatuh talak 3 secara taksir. Talak 1, talak 2, talak 3. Selama iddahnya masih belum habis. Qala rahimahullahu ta'ala, la yahilu lahu waqtuha wa in ahaduhuma warithahul akhar. Jadi tadi
Seperti dikatakan raja'ah rujuk itu masih dianggap seperti dua laki bini, satu dalam masalah talak, yang kedua dalam masalah warisan. Tapi orang yang talak raji la yahillu lahu wat'uha. Dia tak boleh mensetubuhinya. Kita boleh sampai pukul 12 sampai habis yang ini. Qala lakin la yahillu lahu wat'uha wala nazaru ilaiha. Begitu cerai, bisa tadi. Allahu akbar. Teringin dengan anak, rindu dengan anak. Maci, saya mau ke rumah boleh tak? Kata Maci, kamu kan udah bisa. Enggak, saya mau kunjungi anak saya. Alasannya anak, tapi yang mau ditengok bekas bini. Tidak ada masalah. Enggak, banyak masalah. Kenapa? Sebab bini sudah menjadi imra'ah ajnabiyah. Tak boleh lagi kita berkumpul, tak boleh lagi dia tengok, apalagi kalau sampai dengan hubungan yang satu, muasyarah saja tidak boleh. Jangan ikut mazhab Hanafi. Ini boleh turako. Kalau kebetulan orang tadi itu sudah bercerai, kita tahu dia bercerai, tapi ternyata dia pernah datang ke tempat bininya dan sampai berciuman dan berpelukan. Apa hukumnya? Kalau mazhab Syafi'i haram. Sebab sudah jadi wanita lain, sudah menjadi imra'ah ajnabiyah. Mazhab Hanafi dengan berciuman dengan istri, berciuman dengan bekas istri, itu hukumnya sama dengan rujuk. Jadi karena dia cium bekas istrinya, karena dia peluk bekas istrinya, yang dicerai dengan talak satu, iddah masih belum habis, itu sama hukumnya dengan mengucapkan raja'tuki ila ismati. Dengan pelukan mereka tadi itu, mereka kembali menjadi dua laki istri. Ini mazhab Abu Hanifah. Wa in kana talaqu qabla dukhul walal istimta'u biha, dan tidak boleh beristimta berseronokan sebelum dia merujuk. Kalau kebetulan talak itu sebelum dukhul atau setelahnya tapi dengan ewat, maka tidak ada hak untuk kita rujuk. Khulu tidak boleh rujuk. Talak 3 tidak ada rujuk. Talak sebelum dukhul tidak ada rujuk. Wa tasihhu wa la tasihhu raj'atu, dan tidak sah raj'ah kecuali dengan lafaz fayaqulu raj'atuha, tidak mesti berhadapan. Di sini boleh rujuk istri. SMS dia, kamu sudah saya rujuk, dia kena peta balik. Auradatuha au amsatuha wa la yushtaratul ishhadu, tak disyaratkan harus ada saksi. Kawin pun juga kalau secara hukum tidak perlu harus ada dengan catatan sipil. Tak mesti harus dinikahkan oleh imam. Cukup dengan kita dengan perantaran orang tuanya mewakilkan salah seorang sahabat kita di sini, terus dengan sahabat kita menikahkan kita dengan calon istri kita, sahih. Tak ada surat menyurat, sahih. Itu kalau secara hukum. Secara undang-undang tidak. Wa idza raja'a adat ilaihi, kalau dia merujuknya maka kembalilah kepadanya sisa atau baki daripada bilangan talak. Kalau tadi talak 1, sekarang ada baki 2. Kalau sudah pernah menjatuhkan talak 2 kali, sekarang kembali 1. Amma idza talaqal hurru salatan, tapi kalau dengan yang merdeka menjatuhkan talak 3, maka diharamkan kata sah untuk menikah kembali, kecuali setelah dia menikah dengan laki lain, nikah yang sahih dan disetubuhinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tahukah? Ini toke nih. Ya toke ada apa? Saya mau rujuk balik dengan istri saya yang sudah saya cerai dengan talak 3. Ya toke tak ada masalah. Toke kan punya duit. Saya boleh carikan orang yang siap untuk kawin dengan bekas istri toke. Oke. Kata toke berapa? Ya terserah lah, 1.000, 100.000, 1.000.000, berapa saja lah yang toke mau bagi, saya terima. Kata toke syarat, satu, dengan syarat, hang kawin dengan istri saya, hang kawin dengan istri saya 1 malam saja, dan tak boleh sentuh dia. Tak sah kalau tak boleh sentuh dia. Kalau seandainya setelah dia nikah, kemudian dia cerai pada malam hari itu juga tanpa mensetubuhinya, dia masih tetap tidak boleh kembali kepada bekas suaminya. Harus hatta tazuki usailatahu wa yazuka usailataki. Ini terus film Mesir ada yang memfilmkan masalah yang semacam itu, yang kebetulan laki-laki yang dikawinkan tadi itu tidur di bilik sebelah, sementara dia yang punya istri duduk di bilik sini, di sana. Allahu Akbar. Dia betul-betul bersusah hati pada itu. Padahal janjinya saat saja, paling dalam jangka 2 hari akan dicerai. Tahu-taunya seminggu, 2 minggu, beranak, keluar 3, keluar 5 tahun. Setelah beberapa tahun berikutnya baru dia tawarkan. Katanya mau balik kembali dengan istri kamu. Saya bagikan 5 orang anak sudah. Tuh gratis tuh saya bagikan kepada kamu. Masya Allah, kepada Allah. Kesimpulannya jangan sampai menalak 3. Istri, akhwat, jangan minta cerai dengan talak 3. Bahkan jangan minta cerai sama sekali. Laki-laki kalau pada waktu dia naik angin memang berterok. Dia tak boleh kawal diri. Begitu juga sebaliknya, tapi lebih dengan laki-laki.
Apalagi kalau dikatakan, pondangkah kamu? Anda tak paham ya? Taruh dia. Tak mendengar ya? Kalau dengan kata-kata semacam itu cepat dia naik angin. Kalau sampai dengan talak 3, apa yang berlaku? Yang berlaku hatta tankiha zaujan. Bukan setakat dengan bersetubuh saja. Wa adnahu. Yang paling tidak hubungan tadi itu tarhibul hasyafah. Al-hasyafah ra'sus zakar. Menenggelamkan depan daripada kemaluan di kemaluannya dengan syarat intisyari zakar lagi. Di satu tegang, bangun, bukan pada waktu terlipat dibangunkan ke situ, tak boleh. Jadi kalau asalnya dengan hubungan tadi itu berlangsung pada waktu suaminya sedang tidur, yang dengan hubungannya tidak sempurna, tercerai, terpisah, tetap saja tidak boleh kembali kepada istrinya. Wallahu a'lam. Uddatun nasik للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن النقيب رحمه الله تعالى قال فصل الإيلاء حرام وهو أن يحلف الزوج بالله أو بالطلاق أو بالعسك أو بالتزام صوم أو صلاة أو غير ذلك يمينا يمنع الجماع في الفرج أكثر من 4 أشهر فإذا حلف كذلك صار موليا فتضرب له مدة 4 أشهر فإذا انقضت ولم يجامع فيها ولا مانع من جهتها فلها عقب المدة أن تطالبه إما بالطلاق أو بالوضع إذا لم يكن به مانع يمنعه من الوضع. Perbincangan yang kita bicarakan sekarang berkenaan dengan ahkamul ila, di mana dengan kehidupan sehari-hari yang tentunya tidak segala sesuatu yang berlaku sesuai dengan kehendak yang kita inginkan. Apalagi dengan kita baru saja kita mengenalnya dan dia juga baru saja mengenal kita. Kadang-kadang hal-hal yang barangkali tidak lebih daripada masalah makanan, tidak lebih daripada pakaian, tidak lebih daripada gaya hidup, cara hidup, justru itu kadang-kadang menjadi besar dan itu yang dipertengkarkan atau puncak pertengkaran antara dua laki istri. Jadi dengan asbab musababnya kita tidak perlu, sebab perbincangan kita sudah hampir sampai ke penghujung, tanpa mengenal dan mengetengahkan asbab musabab kenapa sampai terjadi pertengkaran antara dua orang istri, antara dua laki istri, yang secara jelasnya perbincangan kita berkenaan dengan hukum ilah. Makna daripada ilah, selain daripada hukumnya haram, termasuk daripada perkara yang tidak dibenarkan, ayyahlifa zawju billah, yaitu dengan seseorang mengangkat sumpah dengan mengucapkan billah, tallah, wallah, atau dia bersumpah dengan talak, dengan arti akan jatuh talak kalau dia menggauli istri dia. Seseorang bersumpah dengan nama Allah, atau bersumpah dengan talak, atau dengan memerdekakan hamba, atau dengan melaksanakan puasa, sembahyang, atau dengan perkara-perkara yang seumpamanya, yaminan, yahlifu billahi yaminan, yahlifu bittalaqi yaminan. Jadi mengangkat sumpah dengan talak, kucerai istriku kalau aku mensetubuhinya. Aku akan melaksanakan sembahyang 1000 rakaat kalau aku menggaulinya. Itu makna ayyahlifa wa yaltazima bisyai. Qala yamna'ul jima'a fil farji, yang mencegah untuk dia menggauli istri selama lebih. Kalau 4 bulan tidak, selama lebih daripada 4 bulan. Jadi dia bersumpah dengan lafaz yang lebih kurang, aku tidak akan mensetubuh istri aku selama 6 bulan. 6 bulan lebih daripada 4. Selama 1 tahun. Kita selama 2 tahun tidak berkumpul. Demi Allah aku tidak akan mengumpuli Anda. Macam mana kalau kebetulan istri akan meninggalkan, suami akan berlayar, atau dengan salah satunya, dengan yang mana satu, pada itu dia pasti dan yakin tidak akan mungkin berkumpul dengan istrinya selama 4 bulan. Dia musafir, pergi ke sebuah daerah dalam jangka tidak kurang daripada 1 tahun. Berarti dengan istrinya tidak akan mendapatkan nafkah batin selama 1 tahun. Haramkah hukumnya? Kalau dia restu tidak ada masalah. Kenapa berbeda dengan ilah? Ilah bersumpah untuk tidak menggauli. Sementara dengan yang tadi dia menghilang daripada tempat kediamannya selama lebih daripada 4 bulan. Qala aktsara min 4 ashhurin. Apabila dia bersumpah semacam itu, aku tidak akan menggaulimu selama 4 bulan 10 hari. Shara mulian. Disebabkan karena dia jadi muli, disebabkan karena dia orang yang mengangkat sumpah untuk tidak menggauli istri, tudrabu lahu muddatu al-ila,
maka akan diberikan jangka waktu 4 bulan. Dia mengatakan lebih daripada 4 bulan. Wanita boleh sanggup untuk bertahan selama 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan tidak. Saya tidak akan mensetubuhi kamu. Kita tidak berkumpul selama 5 bulan. Tudrabulahul muddah. Dari waktu dia berucap, dari waktu dia mengangkat sumpah, sampai kepada 4 bulan yang berikutnya. Kalau selepas 4 bulan nanti, idza qadatil muddatu, ternyata dengan dia tidak juga menjimaknya, tidak ada yang mencegah untuk dia melayannya, qala falaha aqibal muddati an tutalibahu. Sekarang sudah berlangsung 4 bulan, sedangkan laki-laki selepas 4 bulan tidak menggaulinya, sedangkan dia tidak mau berkumpul, maka dengan wanita yang berkenaan mempunyai hak untuk menuntut salah satu dari 2 perkara. Bang, ya imam cerai saya sekarang juga, ya imam dengan abang kembali dengan kehidupan yang semacam dahulu. Sementara saya terkatung-katung dalam kehidupan yang semacam ini, berumah tangga tidak, seperti bersuami pun juga tidak, seperti tercerai dan terpisah pun juga tidak. Kalau saya terpisah dengan abang, saya boleh kawin. Kalau seandainya saya kawin dengan abang, kenapa saya tidak mendapatkan hak saya yang sewajarnya? Jadi dengan permintaan yang semacam itu, suami antara 2 pilihan. Ya imam kembali menggauli istrinya, imam dengan suami menjatuhkan talak 1 kepadanya. Kalau dengan suami tidak berkenan untuk melakukan salah satu dari 2 tawaran yang ditawarkan, hukumnya akan menyusul. Jadi yang pertama, tadi setelah dia dikatakan muli, kita akan bagikan jangka waktu 4 bulan. Kemudian dalam jangka waktu 4 bulan, selama tidak ada pencegah, selama tidak ada penghalang untuk dia menggauli istri dia, suami dituntut untuk melakukan salah satu daripada 2 perkara. Yang pertama al-jima', yang kedua al-talaq. Qala illam yakun bihi mani'un yamna'uhu minal waqi. Itu pun juga pada waktu kita paksakan untuk dia melakukan salah satu daripada 2 perkara, kalau memang tidak ada pencegah untuk dia menggauli istri dia. Kalau dia sakit, berarti uzur. Kalau ternyata pada waktu itu dia sedang musafir, berarti uzur. Kalau pada waktu itu dia terikat dengan ibadah haji, berarti uzur. Kalau pada waktu itu tidak terikat dengan puasa nadat yang bersambung, berarti uzur. Akan kita bagikan leluasa. Sementara uzur tidak, halangan dan bintangan tidak ada, dalam suasana ibadah pun juga tidak, Anda dituntut untuk melakukannya. Kalau dia setubuhi, selesai dan tuntas permasalahan kita. Wa illa, dan kalau tidak, maka dengan hakim akan menjatuhkan talak 1 ke atas istri dia. Wa mata halata ala 4 ashhurin tamadunaha. Sementara kalau dengan suami bersumpah untuk 4 bulan saja atau kurang, au kana zauju inninan, atau dengan suaminya memang impoten, au majbuban, atau juga dengan suaminya majbub, tidak mempunyai batang kemaluan, falaisa mulian, sebab arti daripada ilah bersumpah untuk tidak mensetubuhi istri lebih daripada 4 bulan. Bersumpah untuk tidak mensetubuhi istri setakat 4 bulan saja, yang walaupun hukumnya haram, hukumnya terlarang, tapi tidak disebut dengan ilah. Kesimpulan masalah hukum, dengan seseorang yang melakukan ilah, selepas berlangsung 4 bulan, dia dituntut untuk melakukan langkah positif, yaitu berkumpul kembali dengan kehidupan yang harmoni, yaitu dengan dia mencerai istrinya menurut hitungan yang dibolehkan. Faslun, al-zihar, disebabkan karena apa? Mungkin disebabkan karena kasih, mungkin disebabkan karena cinta, mungkin disebabkan karena sayang, mungkin disebabkan karena rindu, dengan belayan kasih sayangnya, dengan rambutnya, dengan hidungnya, dengan anggotanya, sambil mengusap-usap dengan rambutnya, sambil memperumpamakan istri dengan seolah seorang daripada mahramnya. Anti alayya ka dhahri ummi. Kalau setakat kita katakan rambutmu semacam mana dengan rambut tuanku, sama dengan rambut anak kandungku, sama dengan rambut ibu kandungku, itu tidak problem. Yang jadi masalah, kalau seandainya dia katakan alayya. Kalau tidak ada alayya dalam uslubnya, itu tidak termasuk zihar. Anti kamu terhadap diriku, alayya teratas diriku, ka dhahri ummi, sama dengan punggung ibu kandungku. Sebagaimana dengan punggung ibu kandung Anda haram, kita tidak boleh dengan ibu, kita tidak boleh menggaulinya, kita tidak boleh menikahinya. Semacam itulah juga dengan si laki-laki tadi itu memperumpamakan istrinya sama dengan ibu kandungnya. Sama dengan ibu kandung,
Kalau sama dengan ibu kandung, kenapa Anda menikah? Kenapa Anda bergaul? Kenapa Anda berdua-duaan? Dengan ibu kandung kita tidak boleh menikahinya, kita tidak boleh mengumpulinya. Kalau memang Anda samakan antara hukum dengan hukum, tidakkah betul Anda menggaulinya? Tidakkah betul Anda menikahinya? Tidakkah betul Anda berdua-duaan? Jadi perkataan dia tadi itu tidak sesuai dengan wakil. Realitinya tidak semacam itu. Jadi saat ketika dengan pembicaraan yang sedemikian rupa tidak sesuai dengan hakikat, tidak sesuai dengan al-waqi', Al-Quran mengatakan innahum la yaquluna qawlan, innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Kenapa dikatakan munkaran minal qaul? Satu perkara munkar yang diperkatakannya sebab dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Dengan belayan kasih sayang kita, silakan. Dengan sentuhan telapak tangannya, silakan. Dengan mengusap-ngusapnya, bahasa Malaysia, dan risik-risiknya, silakan. Semuanya itu boleh. Sebab dengan akad nikah yang berlangsung tempoh hari, itulah yang menghalalkan dia melakukan perkara seumpama itu. Apa dia zihar? Ayushbiham ra'atahu, memperumpamakan istri dia bidhahri ummihi, dengan punggung ibu kandungnya, au ghairiha, atau dengan yang lainnya daripada mahramnya, au bi'udwin, atau dengan bahagian daripada anggota tubuhnya, fayaqulu anti alayya ka dhahri ummi, kamu dengan diri saya sekarang sama dengan punggung ibu kandungku, sama dengan kemaluan ibu kandungku, au kafarjiha au kayadiha. Faiza qala dzalik. Jadi maknanya tak mesti dengan punggung. Ada tasbih, ada musyabbah, ada musyabbah bih. Ada musyabbah yang diperumpamakan, ada musyabbah bih yang diperumpamakan dengannya. Ibu kandung disebut dengan musyabbah bih, istri disebut dengan musyabbah. Jadi dengan istri tadi itu mau ditashbihkan dengan bagian yang mana daripada anggota ibu, asal zihar diperumpamakan dan ditashbihkan dengan dhahar ummi, seperti dengan punggung ibu kandungku, kinayah anil ruku. Sebab seseorang kalau mengendrai sesuatu, dia akan mengendrainya daripada punggung, dia akan menunggangnya. Nah semacam itulah juga dengan perumpamaan zihar. Kembali, jadi tidak mutlak dengan dhahar, mungkin dengan hidung, mungkin dengan telinga, sampai dengan misal yang disebutkan di sini biparjiha au kayadiha. Anti alayya kayadi ummi, anti alayya ka sya'ri ummi, anti alayya ka anfi ummi, anti alayya seperti kaki ummi, itu juga hukumnya sama. Fa idza qala dzalika, apabila dia memperkatakan yang semacam itu, wa wujidal audu, kemudian berlaku aud, alladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Qad sami Allahu allati tujadiluka, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu. Jadi di sini ada alladzina yuzahirun, ada zihar, kemudian ada pula summa ya'udun. Ada zihar, ada aud. Satu zihar, kedua aud. Bedakan antara zihar dengan aud. Aud artinya kembali, zihar artinya mengharamkan. Ini kontrak, ini bertolak belakang. Mafhum daripada zihar mengharamkan, mafhum daripada aud tetap menahan, mafhum daripada zihar menjauhkan, mafhum daripada aud berkumpul kembali. Itu tidak betul. Perbicaraan ada itu tidak seia atau tidak selaras. Pembicaraannya tidak mustaqim, tidak betul. Bagaimana Anda haramkan istri dan diperumpamakan semacam mana dengan ibu kandungmu, sedangkan Anda masih tetap berdua-duaan dengan dia, sedangkan Anda masih tetap akan menggaulinya, masih tetap menganggapnya semacam istri. Jadi alladzina yuzahiruna min nisaihim, mereka-mereka yang menganggap istri-istrinya, summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali meralat perbincangan yang disebut, summa ya'uduna lima qalu, hukumannya, tebusannya fatahriru raqabatin, maka dituntut untuk memerdekakan hamba saya min qabli ayyatamassa, sebelum mereka melakukan hubungan jasmani. Yatamassa bermakna jima'. Jadi kita dengan ayat. Bagaimana secara praktikalnya? Jadi ulama berpendapat, makna daripada aud di sini adalah melengahkan jangka waktu, meninggalkan atau membiarkan jangka waktu
membiarkan beberapa detik waktu yang dalam beberapa detik waktu tersebut memungkinkan kepadanya untuk mencerai istrinya secara tepat atau secara betul. Melengahkan beberapa detik waktu yang dalam waktu tersebut dia boleh melafazkan lafaz talak. Itu makna daripada aud. Summa ya'uduna lima qalu. Jadi kalau dia kata anti alayya ka dhahri ummi wa anti taliqun, bebas daripada kafarah, bebas daripada tebusan. Kenapa? Sebab dia katakan kamu seperti dengan ibu kandungku dan kamu kucerai. Jadi sangat serasi sekali ku zihar dan ku talak. Maksud daripada zihar menjauhkan, maksud daripada talak memutuskan. Dengan demikian perbincangannya tepat. Sementara anti alayya ka dhahri ummi summa sakat, kemudian berdiam. Setelah dia mengucapkan lafaznya, dia berdiam atau dia senyap. Dengan berdiamnya tadi itu berarti dia berarti dia kembali. Kenapa kembali? Kalau memang betul-betul dia semacam ibu kandungmu, kenapa kau senyap? Kenapa masih kau anggap dia sebagai istri? Kenapa kau tidak mencerainya? Seakan-akan ada bahasa yang tidak tertuturkan, bahasa yang tidak kedengaran yang berbicara semacam itu. Al-Quran seakan-akan menginginkan kepadanya, kalau memang istri mau diharamkan, oke, putuskan alaqahmu, putuskan hubunganmu dengan istrimu itu. Tapi ternyata dengan dia senyap saja, anti alayya ka dhahri ummi, terus diam. Kalau selepas dia diam dalam 1 menit saja, terus dia katakan wa anti talikun, tetap dia kena 2 perkara. Yang pertama harus membayar kafaratuz zihar, dan yang kedua dia terpisah dengan istri dia. Jadi kesimpulan masalah hukum, arti daripada aud adalah mengucapkan lafaz talak selepas dia mengucapkan zihar, atau membiarkan beberapa detik waktu yang pada beberapa detik waktu tadi itu memungkinkan untuk dia mencerai istrinya setelah zihar. Kalau dia tidak mengucapkannya, yang walaupun dicerainya setelah itu, tapi setelah beberapa detik, tapi setelah beberapa menit, tapi setelah beberapa waktu, yang dengan zihar tidak teratasi, yang dengan talak hukumnya jatuh 1. Fa idza qala dzalika, kembali kepada perbincangan kita tadi. Apabila dia memperkatakan yang tadi, wa wujidal audu, dan terdapat al-aud, kepangkuan istri dia, dan dia kembali kepada kepangkuan istrinya, menganggapnya sebagai seorang istri, lazimatul kafaratu, maka diwajibkan kafarat, diharamkan mensetubuhinya kecuali setelah dia membayarnya. Arti daripada aud, ayyum sikaha, menahan istri, memegangnya, atau juga membiarkannya. Ayyum sikaha, menahan istri dalam leluasanya, dibuat cangkeramannya, kalau dengan bahasa semacam itu, setelah zihar. Dalam jangka berapa lama dia menahan? Zamanan, dalam jangka beberapa waktu yang memungkinkan dia mengucapkan lafaz talak pada waktu itu, tapi dia tidak mengucapkannya. Apapun dengan teorinya, macam manapun dengan redaksinya, bagaimana saja dengan definisinya, begitulah mafhumnya. Yang kalau selepas dia mengucapkan zihar, dia tidak melafazkan lafaz talak dan tidak mencerai berai istri dia pada waktu itu, berarti dia aud. Begitu juga hanya kalau selepas dia mengucapkan lafaz zihar, terus dia senyap dalam beberapa detik, senyap, kemudian dia ikutkan lafaz talak, itu pun juga berarti aud. Jadi yang tidak disebut dengan aud macam mana? Kalau seandainya selepas zihar langsung talak, itu dia tidak kena kafarat. Jadi tidak diwajibkan lilladzina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin, itu tidak diwajibkan. Tidak sanggup memerdekakan hamba saya, akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qala fa in aqada adh-dhihara, kalau dia mentakibkan, kalau dia menyertakan zihar dengan talak secara segera, tuliqat, akan jatuh talak, kafarat pun tidak wajib. Kafarat dengan memerdekakan seorang hamba sahaya mukminah yang selamat daripada segala aib yang memudaratkan dan yang menghalang dia beramal. Fa illam yajid, kalau tidak sanggup maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, tiap 1 orang 1 mud daripada qut makanan asasi, makanan pokok yang dimakan di daerah itu. Bab